puji Tuhan, selamat malam dan jumpa kembali bersama saya dengan Desi Daniel, di mana saya rindu berbagi firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Dan sebelumnya saya rindu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, agar kuasa Roh Kudus bekerja mengalir dalam kehidupan saya dan saudara yang akan mendengarkan dan menyaksikan video saya. Terima kasih, biar kita semakin hari semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam mengiring Tuhan di dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan
Terima kasih buat kemurahan yang Tuhan berikan bagiku dalam sepanjang hari lepas hari. Aku boleh menikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, di mana pada saat ini kami rindu berbagi firman Tuhan, dan kami akan bagikan lewat channel YouTube. Roh Kudus mengalir atas kami, mengurapi kami, menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami, sebab Engkau adalah sumber segala hikmat, sumber pengetahuan bagi kami. Kau yang membukakan, Kau yang menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kuasai hati pikiran kami, Roh Kudus, mengalirlah di saat kami menyampaikan firman Tuhan, bahkan di saat sahabat, saudara seiman kami mendengarkan firman Tuhan, mereka dijamah, mereka diberkati, mereka dilawati. Kuasa Roh Kudus bekerja di saat mereka mendengarkan firman Tuhan yang kami bagikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan menyampaikan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa kasih setia Tuhan ya. Kurang lebih berapa bulan saya tidak membuat rekaman karena begitu banyaknya kesibukan. Lagi saya juga mengikuti kuliah teologi ya, dan mengurus anak saya yang masih balita, sehingga waktu saya benar-benar tersita ya. Puji Tuhan, saya diberikan kerinduan kembali untuk membuat rekaman, untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saya ya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, saudara seiman yang menonton atau membuka channel YouTube kami, biarlah lewat channel ini, lewat rekaman video ini memberkati saya dan saudara, karena di hari-hari yang terakhir ini kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita terus melekat kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segala-galanya bagi saya dan saudara. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Puji Tuhan, kita belajar bersama, lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan baca perikop di sana, hidup menurut daging atau roh. Galatia 5 pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, bercidra, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku perbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, puji nama Tuhan, kita melihat bersama luar biasa firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali di mana ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan dalam hidup saya dan saudara. Kita mau ikut yang mana ya? Dan kita melihat sendiri Galatia ini adalah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia ya. Dia mengingatkan
orang-orang yang percaya di sana, orang-orang yang benar ya, agar memperhatikan kehidupan pribadi masing-masing. Kita melihat di sini di dalam pasal yang kelima ini, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22, perikop sudah jelas ada dua perbedaan, di sana, dan ada dua pilihan bagi saya dan saudara ya, sebagai manusia dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita melihat sendiri di dua pilihan yang berbeda ini ada akibat dan ada yang akan kita terima. Jika kita memilih salah satu, maka ada dampak yang akan kita terima. Dan jika kita mengikuti salah satu yang bertentangan ya, maka akan ada dampak yang kita terima. Kita melihat di sini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang jelas saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya, ada dua pilihan ya. Kita sebagai pribadi, sebagai pengikut Kristus ya, kita tidak usah melihat orang lain dulu. Kita melihat diri kita sendiri ya. Kita mau pilih yang mana ya? Kita mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh ya? Jelas dua ini berbeda ya, sangat berbeda dan sangat bertentangan ya. Tidak bisa di sisi yang lain ya, di sisi yang satu menurut keinginan daging, maka hidup kita akan jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus, maka kita menjadi ya satu pribadi yang dekat dengan Tuhan. Nah, di sini kita boleh belajar bersama-sama ya, di mana pada saat bulan April ya, di saat saya sedang lagi aktivitas di dapur ya, saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah ini, firman Tuhan diberikan kepada saya saat saya lagi beraktivitas di dapur ya, mencuci piring, saya sambil memuji Tuhan. Tiba-tiba ada suara berkata, mau hidup menurut roh atau menurut daging ya, menurut daging atau menurut roh. Jadi saya katakan sama saya jawab pribadi, Tuhan, saya mau hidup menurut roh ya. Akhirnya pada saat siang ya, setelah pekerjaan selesai, saya masuk ruangan doa saya ya, di ruangan ini yang tempat saya lagi rekaman. Saya buka Alkitab, saya cari itu di Galatia 5 ya. Jadi saya renungkan, saya melihat, jadi ada pilihan yang dihadapkan kepada saya dan saudara sebagai pengikut Kristus di akhir zaman ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti dan tidak bisa melihat pribadi saya dan saudara. Kita harus bisa membaca, kita harus bisa melihat kepribadian saya dan saudara. Kita tidak usah lihat orang lain dulu, tidak usah lihat keluar. Kita lihat ke diri saya dan saudara. Kita lihat ke pribadi kita masing-masing. Kita dihadapkan dengan dua pilihan ini. Ya, saya pada saat itu diperhadapkan dengan pertanyaan dan pilihan ini. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah, hidup menurut daging atau menurut roh. Ya. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah, duanya ini bertentangan. Ya, sangat bertentangan. Tidak bisa digabungkan ya saudaraku ya. Istilahnya sangat berlawanan ya. Sangat berlawanan, karena hidup menurut daging ini tidak mau dipimpin hidup menurut roh ya. Dia akan mengikuti keinginan daging, keinginan manusia kita ya. Nah, coba kita melihat ya. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, maka hidup kita tidak di bawah hukum Taurat. Ya, kita melihat hukum Taurat itu ya, sangat tidak, istilahnya sangat menekan sekali bagaimana kasih ya. Kalau
mata ganti mata, gigi ganti gigi ya, itu kan. Sedangkan menurut roh, hidup kita harus penuh dengan kasih. Nah, perbuatan daging itu apa, saudaraku ya? Perbuatan daging itu apa? Kita melihat sendiri. Itu sebabnya jangan kita melihat ke kehidupan orang lain. Kita lihat di diri kita. Ada enggak ini dalam hidup saya dan saudara? Ada enggak buah boro itu dalam hidup saya dan saudara? Jangan kita katakan, saya sudah berohani, saya sudah beriman. Tetapi ternyata buah-buah daging yang kita miliki. Nah, itu sebabnya saya katakan jangan kita melihat kepada orang lain, kita melihat ke diri kita, kita melihat kedalaman hati kita. Karena firman Tuhan katakan, ujilah aku, ya, apakah aku tetap tegak. Nah, kita melihat diri kita, kita menguji diri kita, ya, apakah kita memiliki, ya, apakah kita hidup menurut daging atau menurut roh. Nah, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini adalah perbuatan daging. Kalau kita hidup menurut daging, maka buah-buah ini akan ada dalam diri saya dan saudara. Kita lihat sendiri apakah kita seorang penyembah berhala. Penyembah berhala itu, ya, tidak percaya kepada Tuhan dan menyembah kepada Allah lain. Tetapi bukan berarti menyembah kepada Allah lain juga berhala. Banyak bentuk-bentuk berhala di akhir-akhir zaman ini, ya. Ya, berhala-berhala itu banyak, saudaraku, yang membuat kita terpisah dari kasih Tuhan, membuat kita tidak punya waktu untuk beribadah. Bisa hobi juga menjadi berhala, suka berjalan, ya, suka jalan-jalan, traveling, ya, suka pergi shopping di hari Minggu, tidak mau beribadah tetapi berjalan, ya, suka mencari tempat-tempat yang ramai, itu juga menjadi satu berhala, ya. Jadi adakah berhala-berhala dalam hidup saya dan saudara, ya? Sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, semuanya ini adalah perbuatan daging, ya. Kita boleh melihat dalam diri saya dan saudara, di hati kita adakah iri hati kepada sesama kita, kepada saudara kita, ya. Kita bisa rasakan itu, ya. Kita bisa rasakan jika itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Ya, amarah yang berkelebihan, ya, setiap hari mau marah terus, cuma kesalahan yang sepele marah terus, cuma kesalahan sedikit marah terus, ya, bersungut-sungut, ya, kalau sudah ndak pas di hati marah lagi, ngomel. Nah, itu, ya, timbul keinginan daging tuh, marah terus, ya. Ya, adakah kita memiliki perbuatan-perbuatan daging ini dalam hidup saya dan saudara, ya? Dan pencidra roh pemecah. Roh pemecah itu suka mengadu domba, ya. Suka mengadu domba, si A, si B akhirnya berkelahi, ya. Ya, dengki, kemabukan. Nah, kemabukan, siapa bilang kemabukan tidak termasuk hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemabukan itu adalah keinginan daging, perbuatan daging, ya. Tentu kita bisa tahu, saya suka minum, saya suka ini, ya pasti tahu. Berarti kalau ada kemabukan dalam hidup saya dan saudara, berarti kita masih hidup dalam, ya, keinginan daging, ya. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan mau minum lagi, maka kita tidak akan mau mabuk-mabukan lagi. Kita tinggalkan tabiat-tabiat itu, kebiasaan itu, kebiasaan kesukaan, ya. Nah, kita melihat lagi pesta pora. Nah, sukanya pesta pora, sukanya di tempat yang ramai-ramai, sukanya di tempat yang ya, istilahnya yang ramai, yang membuat suasana hati lupa dengan segalanya. Jujur saudaraku, ya, kalau saya tidak suka dengan situasi yang ramai terus-terus, saya lebih suka di rumah, lebih suka di tempat yang dimana yang membuat saya tenang dan bisa aktivitas di rumah, ya, suka membersih rumah, habis itu baru bisa renungkan firman, ya, berdoa. Nah, jadi ada satu hal yang akan membuat kita menjadi tidak betah di tempat hal seperti ini, ya, kecuali karena keramaian pernikahan keluarga, ya, ya, mau tidak mau, ya, kita harus ikut, ya.
Tapi keramaian-keramaian yang membuat kita lupa dengan hal-hal yang lain, membuat kita lupa dengan waktu kita kepada Tuhan ya. Nah, sebagai terhadap semuanya itu kuperingatkan seperti yang telah kubuat dahulu. Nah, Rasul Paulus ini dulu juga membuat hal-hal yang demikian. Sebelum dia bertobat, namanya adalah Saulus ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan dia membenci pengikut-pengikut Tuhan ya. Sehingga di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 itu Saulus bertobat sehingga namanya menjadi Rasul Paulus. Dialah yang menuliskan ya surat di Galatia ini ya. Dia dulu melakukan hal-hal yang demikian ya. Dia juga adalah salah satu orang yang melakukan keinginan-keinginan daging ini. Nah, dia mengingatkan kembali ya. Dia mengingatkan barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, kita melihat di sini, kalau kita hidup menurut daging, maka kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Ini firman Tuhan yang berbicara, bukan saya ya. Bukan saya yang mengada-ngada, tidak saudara. Kita melihat sendiri bahwa setiap orang yang melakukan, barang siapa yang melakukan hal ini, dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga ya. Tidak layak ya. Itu sebabnya kita harus introspeksi diri, kita lihat adakah keinginan atau buah-buah daging ini dalam hidup saya. Ya. Kalau ada, mari kita pelan-pelan kita tanggalkan. Belajar tuh lepaskan. Dengan apa? Dengan kuasa firman dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk meninggalkan semua keinginan dan tabiat-tabiat daging itu. Nah, kita melihat sendiri, kita diperhadapkan, kita mau hidup menurut keinginan daging atau menurut keinginan roh, ya. Jadi kalau kita hidup menurut perbuatan daging, keinginan daging, maka kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, tidak semudah itu kita sempurna, saudaraku. Tidak semudah itu kita langsung berubah. Tetapi yang Tuhan lihat adalah komitmen kita mau berubah. Komitmen kita mau bertobat. Bertobat itu artinya berhenti untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Itu artinya bertobat. Berhenti, ya, tidak melakukannya lagi. Nah, seandainya saya tukang mabuk, ya saya harus berhenti. Jadi berarti saya bertobat. Ya. Kalau saya dulunya adalah orang yang suka marah, ngomel, ya saya harus belajar tidak marah-marah lagi. Saya harus bisa terima keadaan apapun. Jadi harus bisa sabar, bisa menguasai diri dalam keadaan apapun. Akhirnya tidak jadi pemarah, jadi orang yang sabar, jadi orang yang tenang. Jadi kita dilatih untuk belajar, untuk meninggalkan semua tabiat-tabiat dosa atau keinginan-keinginan daging ini. Nah, kita melihat kembali dalam ayat yang ke-22. Nah, perbandingannya, hidup menurut daging sudah kita lihat tadi apa sih buah-buahnya. Sudah kita lihat dan sudah kita dengar. Sekarang kita akan melihat. Tetapi hidup menurut roh adalah buah-buahnya, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini adalah buah-buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus tadi. Ya, kita memilih hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka harus ada buah-buah ini dalam hidup saya dan saudara. Ya, kasih, sukacita. Kasih itu bagaimana, saudaraku? Kasih itu kita bisa mengampuni orang lain. Kasih, ya, tidak memilih, tapi kasih itu benar kasih yang tulus, ya, sabar, ya, kita tidak memihak, ya, itu kasih, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya, tidak dendam. Nah, tidak iri hati, ya. Nah, sukacita itu kita selalu bersukaria, ya, senang dalam keadaan apapun. Di setiap hari kita merasa bersukacita, itu adalah buah roh. Jika kita hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka buah-buah ini akan kita lihat dalam diri kita, ya. Setiap orang yang mengatakan dirinya adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus,
maka dia harus lihat benar nggak ada buah-buah roh dalam hidup saya. Kalau dia bilang, saya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi masih tidak bisa mengampuni, ya, masih tidak bisa memaafkan, masih menyimpan sakit hati amarah yang berkelebihan, ya, membuat dia menjadi sakit hati. Ini bukan salah satu buah Roh Kudus, ya. Kita melihat ke diri kita, ya, kita melihat kedalaman hati kita. Ada nggak kasih itu? Adakah sukacita itu dalam hidup saya dan saudara? Damai sejahtera itu di hati kita, ya. Kita merasakan ketenangan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Di hati kita, ya, ada damai sejahtera. Damai itu tenang, nyaman, enak, ya. Enak rasanya gimana gitu, ya. Nggak bisa kita gambarkan dengan apa yang ada di dunia ini. Tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Ya, kesabaran. Nah, sabar dalam menghadapi apapun, menghadapi orang yang jahat kepada kita, sabar menghadapi keadaan yang sukar, menghadapi kesulitan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi keadaan yang sulit sekalipun, kita harus belajar sabar, ya. Sabar tuh tenang, ya. Orang sabar tuh pasti juga dia tenang, ya. Tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut, ya. Ini harus ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, ya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Kemurahan itu, ya, baik hati, tidak menahan kebaikan kepada orang lain, ya, mampu berbagi, ya, menolong, ya, itu kemurahan, ya. Kemurahan ada di hidup saya. Tergerak hati melihat saudaranya mengalami sesuatu hal, kita tergerak hati untuk menolong, ya, menolong dia, memberikan pertolongan lewat materi, keuangan, bahkan juga memberikan semangat lewat perkataan yang kita berikan, yaitu memberikan semangat, motivasi untuk dia tetap kuat dalam menghadapi, menjalani kehidupan yang ada. Kebaikan, kesetiaan, ya. Kebaikan, ya. Buah roh juga kebaikan, melakukan kebaikan, ya, bukan melakukan kejahatan. Kalau kita hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kebaikan yang akan keluar dari kehidupan saya dan saudara, ya. Maka kebaikan akan terpancar dari kehidupan saya dan saudara. Nah, kesetiaan, setia dalam segala hal, setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada apapun, ya. Kesetiaan itu, ya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu namanya kesetiaan, ya. Kelemah lembutan, nah, lembut, tidak kasar, berbahasa kepada orang, kepada siapapun, ya. Pasti orang bisa menilai, oh dia ini kan orangnya gini, kok dia kasar, ya, kok dia gini, ya. Nah itu sebabnya kalau kita katakan kita hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita harus menjaga, melihat terus keberadaan hidup kita, agar buah-buah roh itu ada dalam hidup saya dan saudara, ya. Gak menjadi orang-orang yang lemah lembut, ya, walaupun orang jahat kepada kita, kita tetap lemah lembut, ya, dengan menyapa, dengan kasih, maka dengan perkataan yang lemah lembut itu dia akan menjadi reda. Gak akan bisa jadi pertengkaran, ya. Coba kalau satu orang tiba-tiba marah kepada kita, kita langsung maka pertengkaran yang akan terjadi. Tapi di saat kita mendengar di dalam keadaan situasi seperti itu, kita tersenyum lalu kita berkata dengan lembut, maka dapat meredakan suasana yang tadi panas, ya. Nah, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini yang sangat penting juga bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus bisa menguasai diri dalam segala hal
ya, melihat keadaan kondisi situasi yang ada di sekeliling kita harus bisa menahan diri kita. Mungkin ada situasi yang bisa memancing emosi kita, ya, amarah kita, ya. Kita harus bisa menguasai diri, menguasai emosi kita, menguasai diri kita, ya, agar tidak terpancing, ya. Mulut bisa berkata-kata, kaki bisa berjalan dengan cepat ke tangan dan mata, ya. Sebenarnya kita bisa kuasai semuanya, ya. Karena kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, maka semuanya itu akan ada di dalam diri saya dan saudara. Ya, jika semuanya ini pun belum ada dalam hidup kita, ya, kita mau hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, minta terus kepada Tuhan, ya. Minta Roh Kudus terus memimpin saya dan saudara, maka buah-buah ini akan ada dalam hidup saya dan saudara. Ya, tentunya siapapun umat Tuhan dimanapun berada, semuanya kita rindu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, ya. Mari, jika di dalam buah-buah Roh Kudus ini ada mungkin salah satu atau dua yang belum ada di dalam hidup saya dan saudara, kita terus meminta kepada Tuhan, dan kuasa Roh Kudus akan terus menaungi saya dan saudara, memimpin kita, sehingga ke-9 buah roh ini benar-benar ada di dalam hidup saya dan saudara. Maka kita menjadi orang-orang yang layak, ya, masuk dalam kerajaan surga, ya. Karena menurut keinginan daging, kalau kita terus hidup menurut keinginan daging, ya, kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, ini firman Tuhan yang sangat jelas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari di hari-hari ini kita harus punya pilihan yang tepat, ya, pilihan yang pasti, dan lihat pada diri kita. Kita mau pilih hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, karena Dia yang akan menguasai hidup saya dan saudara. Dia akan memimpin saya dan saudara selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita terus dipimpin, kita terus diajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan, yang sangat memberkati saya, yang sangat menguatkan saya, dan membuat saya semakin mengerti bahwa hidup ini penuh dengan pilihan yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita harus hidup berpandangan dengan Injil firman Tuhan. Katakan, kita harus berpandangan dengan Injil. Kita harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita dipimpin, setiap hari kita dilatih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Maka kita akan menjadi pribadi yang semakin disempurnakan oleh Tuhan di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Terima kasih, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau ajaib dan heran bagi kami. Kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami. Walaupun firman Tuhan ini sangat keras, tapi mengajar, mendidik kami, agar kami benar-benar memperhatikan diri kami. Apakah kami hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Kami mau Tuhan, umat-umat-Mu dimanapun berada, kami mau hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, agar hidup kami semakin hari semakin dipulihkan, semakin diteguhkan, semakin diberkati, bahkan semakin diajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami layak masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkatilah setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan lewat video ini Tuhan, siapapun mereka Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus yang akan lebih mematraikan firman Tuhan, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara, mengajar, mendidik, menasihati kami, gereja-Mu, umat-umat-Mu di akhir zaman ini, agar hidup menurut kebenaran firman-Mu, menurut pimpinan kuasa Roh Kudus, agar kami menjadi pemenang-pemenang-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus berkati.